wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kembali lagi di podcast Ngaso. Ngobrol asik OSIS. Podcast kali ini bertema tentang Turn Up Skill Right to Victor. Nah, jadi kita kedatangan tamu nih, yaitu tamu dari pemenang perlombaan kompetensi siswa di bidang teknik sepeda motor. Jadi langsung aja kita sambut. Halo semuanya. Hai. Kenalin, nama aku Muhammad Maulana Nasruddin. Aku dari kelas 11 SM3. Dan saya pendamping LKS Kabupaten Klaten Teknik Sepeda Motor SMK Negeri 1 Surabaya. Selamat siang Pak Anwar dan juga Mas Maul. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya. Jadi bagaimana perasaan Mas Maul setelah memenangkan LKS ini? Kalau untuk perasaan sih yang pertama aku ya gak nyangka banget sama diri sendiri bisa menangin LKS ini. Terus yang paling seneng ya pastinya seneng aku bisa membanggakan kedua orang tua aku karena aku berhasil memenangkan LKS di tahun ini. Karena aku juga kalau dibilang keterampilan ini bukan keterampilanku, aku cuman ya tekun latihan aja supaya aku bisa hafal step-stepnya. Terus ya paling utamanya kemarin pas mau pengumuman hasil aku ya kalau deg-degan ya pasti deg-degan karena itu kan nanti kalau nggak menang gimana, soalnya ini kan tuan rumah juga. Dan alhamdulillah menang dan itu buat aku seneng dan bahagia gitu. Oh iya, keren banget ya bisa juara satu Ya, lagi. makasih. Iya. Dari sudut Pak Anwar nih, apa keunggulan siswa Mas Maulana dibandingkan peserta lainnya? Ya, baiklah, keunggulan dari Mas Maulana dibandingkan rekan-rekan yang lainnya tadi di awal sudah saya singgung sedikit bahwasanya untuk teknik dan juga speed ini Mas Maulana bisa lebih unggul dari teman yang lainnya ya. Iya, jadi Selain speed dan juga terampil juga diperlukan di sini SOP. SOP itu adalah bagaimana urutan pengerjaan yang tepat menurut standar Astra Honda Motor. Jadi harus cepat, tepat dan juga sesuai dengan SOP itu. oh iya gitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Jadi apa tantangan terbesar yang kamu hadapi selama perlombaan? Yang kemarin tuh ya. Ya. Kalau tantangan sih ya tantangannya ya kita harus benar-benar kayak nguasain bener jobnya, karena jobnya itu nggak hanya cuma satu, ada 3 job. Terus kan kalau kita nggak nguasain otomatis kita ada main point di situ. Terus kan selain aja job, aku juga kayak dilatih buat teori. Kalau buat yang teori itu aku kurang kayak latihannya, tapi alhamdulillah di pas hari H ya aku bisa aja kayak garap-garap teorinya, itu poin-poinnya juga maksimal juga. Karena kan aku lebih di drill di bagian yang tekniknya, yang di bagian praktek mejanya. Terus buat speednya itu juga harus ditingkatin, itu kan juga termasuk kayak ya poin juga dari hasil akhirnya juga. Terus ketepatan dan juga hasil dari beberapa job pengukuran juga itu termasuk. Oh gitu ya. Oke, untuk Pak Anwar nih, Ya. bagaimana strategi yang diterapin agar siswa siap menghadapi lomba? Ya, ini makanya strategi sebelum lomba kemarin atau yang akan datang lagi, sebab kan nanti akan maju ke tingkat provinsi lagi. Yang akan dihadapi saat Kemarin akan, ya saat iya, lomba. iya. Jadi strateginya kita kan kemarin ini ya Mas ya diinfokan bahwa kurang dari 3 bulan baru diinfokan ya akan diadakan LKS, kemudian diseleksi gitu ya. Nah, untuk seleksi itu kita memilih beberapa siswa yang kita tes dulu sesuai dengan keterampilan ya, sesuai dengan keterampilan dan juga nilai akademisnya ya. Kemudian didapat beberapa orang. Nah, setelah itu kita lebih kerucutkan lagi ya, sehingga mendapat 2 siswa. Nah, 2 siswa ini berikutnya adalah diberikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang materi yang akan dilombakan. Ya, jadi
fokuskan dulu, kita belum bermain speed ataupun SOP ya. Yang pertama awalnya adalah siswa harus bisa dulu. Setelah bisa nanti sekitar 1 minggu itu sudah bisa, maka minggu berikutnya dilakukan tes dengan speed ya. Tes dengan speed itu artinya diberikan batasan waktu tertentu untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau job. Kemudian yang terakhir setelah speed ini harus memperhatikan SOP, jadi urutan-urutan dalam mengerjakan atau servis sepeda motor. Nah ini siswa harus sesuai dengan standar perusahaan. Nah, di sini kita bekerja sama atau di bawah binaan PT Astra Honda Motor itu. Oh gitu, jadi harus mempelajari dulu ya sebelum mempelajari hal yang belum diajarin Ya, betul. seperti Jadi permulaan. diberikan fondasi dulu, Oh, gitu. kemudian tahapannya speed ya, belajar speed, kemudian SOP juga dipelajari. Maka alhamdulillah seperti yang sudah kita raih, kita bisa lebih unggul dari sekolah yang lain di Kabupaten Klaten. Oh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari sekolahan, guru dan teman-teman dalam persiapan dan selama lomba? Kalau dukungan dari sekolahan ya pastinya baik, terus juga mendukung penuh buat maju ke lomba LKS tahun ini. Terus buat dukungan dari guru juga maksimal, banyak guru-guru TSM yang juga menemani praktek bahkan sampai sore, bahkan kemarin pas hari libur kita kan yang diseleksi juga masuk, terus guru-guru pendamping juga ikut masuk di sana, otomatis kan ya mensupport gitu. Terus kan pastinya juga bakal guru-guru mendukung buat ngasih materi yang plus bagi teman-teman yang mau diseleksi, materi-materi tambahan yang mungkin belum diajarkan itu termasuk support dari mereka juga. Terus dari teman-teman pastinya juga banyak yang dukung, banyak yang ngasih semangat buat aku buat nanti bisa lolos ke lomba ini supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dan bagi teman-teman yang kemarin udah dukung dan semua guru-guru, karyawan dan juga teman-teman semua di SMK Satru Tambayat, aku ucapin terima kasih banyak, gitu aja. Oh iya gitu. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, apakah ada tantangan dalam membimbing siswa menuju kompetisi ini, Pak? Ya, oke. Untuk tantangan dalam mempersiapkan lomba ya. Yang pertama kita tentunya di bagian ini ya, pembelajaran kita harus menyisihkan waktu ya, baik siswa ataupun guru pendamping nanti harus menyisihkan waktu di sela-sela mengajar untuk menyempatkan dalam berlatih ya. Kita kan di SMK Negeri 1 Surabaya untuk jam kepulangannya sampai sore ya, di sekitar jam 15.30. Nah untuk itu kita harus bisa mengatur waktu, di samping ada KPM juga disisihkan waktu untuk belajar. Nah kemudian ada juga dari siswa itu sendiri harus kemarin sekitar 3 minggu itu harus detail ya Mas ya. Jadi kita minta izin dengan guru-guru mapel untuk mengikuti drill latihan selama 3 minggu. Jadi kemarin diberikan dispensasi ya izin. Jadi kita bisa full praktek untuk persiapan gitu. Oh, gitu. jadi prakteknya tuh full hari gitu ya? Ya, full sehari selama kemarin totalnya 2-3 minggu ya. Iya, 2-3 mingguan. Jadi tantangan yang luar biasa ya, karena siswa itu tentu saja fokusnya ke belajar sebenarnya ya, tapi kita harus berikan pengertian agar kita siap untuk mengikuti lomba ya, demi nama sekolah. Nah kita harus berjuang gitu Mas ya. Iya. Ya. Oke, langsung aja pertanyaan berikutnya. Jadi pengalaman ini apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan, Mas Maul? Kalau pelajaran sih paling nggak aku bisa lebih percaya diri lagi untuk besok kedepannya mempelajari tentang terkaitannya dengan motor, karena aku udah dapat kayak basic-basic dari lomba ini juga, dapat pengetahuan baru, terus pengalaman baru, dan juga pastinya aku bangga karena bisa ikuti lomba ini. Bahkan lawan-lawannya juga istilahnya baik-baik juga, enggak dari kelas 12 bahkan juga ada yang ikuti lomba ini. Jadi aku merasa kayak bangga bisa bersaing dengan mereka. Terus ya paling enggak itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Jadi kamu kayak dapat pengalaman dari lomba kemarin itu ya? Iya. Ini pertanyaan terakhir nih. Iya. Ini untuk ya Oh, iya. pendengar.
Apa harapan Anda untuk kompetisi LKS di tahun-tahun yang akan mendatang? Ya, harapan kami di tahun-tahun mendatang tentu saja kami dari tim guru ya tentu saja mengharapkan untuk bisa berpartisipasi lagi dalam pelaksanaan LKS di tahun depan. Nah ini kan sistemnya bergantian ya, setiap sekolah itu sesuai jurusannya akan bergantian sebagai tuan rumah. Nah, kebetulan kemarin di SMK Rota dan untuk tahun depan nanti di SMK yang lain gitu ya. Nah untuk yang lebih dekat lagi kita sangat-sangat berharap ya, mohon doanya dari teman-teman semua ya. Ini insya Allah nanti bulan April Mas Maul ini akan mewakili untuk LKS di tingkat provinsi gitu ya. Nah jadi ya betul, harapan yang terdekat itu ya, jadi kita akan belajar dengan giat lagi Mas ya, nanti kita tingkatkan lagi. Kemarin sudah pernah melakukan kompetisi yang seperti itu, nanti kurang lebih ya seperti itu ya, kurang lebih, cuma nanti kita akan lebih tambah lagi cakupan materinya, kemudian ditambah lagi trik-triknya bagaimana kita bisa mencari celah-celah dari kompetitor kita ya, jadi lawan kita nanti kita cari tahu dan kita ya strateginya itu nanti kita siapkan lebih dini ya. Ini kan sudah bulan akhir Februari ya, jadi sekitar sebulan saja nanti kita bisa persiapan untuk maju di provinsi ya. Nanti mohon doanya dari teman-teman semua ya. Tentu saja kita setiap tahunnya selalu berharap bisa ada terus ya, ada pemerintah selalu mengadakan kompetisi LKS yang seperti itu. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Tadi sudah disampaikan Mas Maul tadi, mendapatkan pengalaman yang luar biasa itu sekali ya. Nanti saya yakin kamu nanti ketika sudah tamat atau sudah lanjut studi atau sudah bekerja pasti akan selalu teringat ya, bahkan bangga dengan apa yang sudah pernah kamu lakukan ya. Apalagi sudah memberikan atau mengharumkan nama SMK Negeri 1 Surabaya, nanti akan menjadi kebanggaan tersendiri ya. Jadi mudah-mudahan menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan gitu ya. Ya itu. Iya, itu ya Pak. Ya. Oh udah gak kerasa udah di ujung acara aja nih. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Anwar dan juga Mas Maul udah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast Ngaso. Sebenarnya aku ada jargon nih. Nanti gini, kalau aku bilang podcast Ngaso, ngobrol asik OSIS gitu. Ya, nanti kita barengan ya Pak. Barengan ya Pak, ini ada di sini. Podcast Ngaso, ngobrol asik OSIS. Terima kasih untuk Pak Anwar dan juga Mas Maul. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pantengin terus Rota Media TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.